Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Kita lanjutkan pelajaran kita masih dari kitab Al-Balaghatu wan Naqdu min dimni silsilati ta'limil lughat al-arabiyyah bil mustawa rabi'. Baik. Kita masih di pelajaran yang ke-7. Kita lanjutkan pembahasan dari pelajaran yang ke-7 karena sebelumnya kita potong pembahasan ini. Baik. Di PN yang ke-7 ini kita membahas tentang al-waslu wal faslu. Kapan kita harus menyambung suatu kalimat dan kapan sebaiknya kita harus memotongnya atau memisahkannya. Kita sudah bahas mawadi'u al-wasli di pertemuan sebelumnya, bahwasanya wasal itu menyambung kalimat itu hukumnya wajib dalam 3 kondisi. Kondisi yang pertama, jika kedua kalimat tersebut memiliki hukum i'rab yang sama. Contohnya kemarin wallahu yuhyi wa yumit. Kemudian kondisi yang kedua adalah jika kedua kalimat tersebut sama-sama berbentuk khabar atau sama-sama berbentuk insya. Ya, keduanya sama-sama khabar atau sama-sama insya, maka dalam kondisi seperti itu harus atau wajib kita mewasalkannya dengan syarat kanat bainahuma munasabatun fil makna. Harus ada munasabah dari sisi makna. Meskipun sama-sama khabar atau sama-sama insya, akan tetapi laisa hunaka munasabatun fil makna. Kalau tidak ada munasabah fil makna, maka tidak boleh juga kita mewasalnya. Kemudian kondisi yang ketiga di mana wajib kita mewasal kalimat adalah ketika dua kalimat tersebut berbeda khabar dan insya'nya, akan tetapi al-faslu yuhimu khilafal maksud. Kalau kita pisah malah justru akan menimbulkan kerancuan, akan menyelisihi maksud yang ingin disampaikan. Maka dalam kondisi seperti ini juga wajib kita mewasalkan. Tidak boleh kita fasal di situ karena itu akan membuat rancu makna yang ingin disampaikan. Bahkan bisa jadi kalimat yang ingin kita sampaikan malah terdengar sebaliknya. Ya, maksud yang kita ingin sampaikan baik, malah yang didengar sama orang sebaliknya. Baik. Maka sekarang pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita akan melihat mawadi'u al-fasli. Mawadi' al-fasli. Setelah sebelumnya kita melihat ada 3 kondisi al-wasal, ada 3 kondisi di mana wajib wasal. Sekarang kita lihat ada berapa kondisi fasal itu. Yang pertama, undur ila jumlati inna ma'al usri yusra. Limadha fusilat 'anil jumlati sabiqah. Perhatikan contoh sebelumnya. Bagi yang ada kitab silakan dibuka di halaman awal tadi. Di surat inna ma'al usri yusra, di ayat inna ma'al usri yusra, kenapa dia dipisah dari kalimat sebelumnya? Ya, fa inna ma'al usri yusra. Kenapa enggak menggunakan wa inna? Ikat. Yang dimaksud dengan fasal itu bukan tanda wakaf pembagian ayat dalam Al-Quran, itu bukan itu maksudnya fasal. Ya, wasal itu nggak wasal gitu. Wasal itu apa? Wasal itu kita mengatofkan satu kalimat kepada kalimat yang lain dengan wawu atof. Berarti kalau nggak ada wawu atof fasal, ada wawu atof wasal gitu aja. Baik. Kenapa kalimat inna ma'al usri yusra dipisah dari kalimat sebelumnya padahal sama kalimatnya? As-sababu fi dzalik anna tsaniyata ta'kidun lil ula. Sebabnya adalah bahwasanya kalimat yang kedua itu fungsinya adalah takkid, sebagai penjelas, sebagai penguat untuk kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama apa? Fa inna ma'al usri yusra. Kalimat yang kedua inna ma'al usri yusra. Kalimat yang kedua ini fungsinya apa? Kok ada pengulangan? Ada pengulangan di sini. Kalau secara sekilas kita mikirnya, apa sih fungsinya harus diulang begitu? Kalimat yang sama diulang, itu kan nggak ada faedahnya, ya. Dan Al-Quran jauh dari hal-hal seperti itu. Tidak mungkin ada ayat yang tidak ada maknanya. Bahkan tidak mungkin ada satupun huruf dalam Al-Quran yang dia diletakkan sembarangan. Yang nggak ada faedahnya, nggak ada hikmah di baliknya. Pasti ada. Nah, contohnya di sini, inna ma'al usri yusra itu adalah fungsinya untuk takkid. Fa ma'nal jumlataini wahidun. Makna dua kalimat itu sama. Ya, sama maknanya. Hanya yang kedua fungsinya untuk menguatkan makna yang pertama. Wala yajuzu atfu syai'i ala nafsihi. Maka tidak boleh kita mengatapkan sesuatu kepada dirinya sendiri. Sama dia. Kalau dua kalimatnya sama, nggak perlu diatafkan.
Ya, misalkan antum mau bilang, saya dan diri saya pergi ke pasar. Ini kalimatnya salah. Ya. Kalimatnya salah. Saya dan diri saya. Wasal di situ, nggak boleh wasal di situ, harus wasal. Saya. Itu berarti sebentar, ada jeda, diri saya. Nah, itu fungsi apa kalimat diri saya itu? Fungsinya untuk mempertegas bahwasanya beneran saya yang pergi. Gitu. Paham maksudnya ya? Ini dia maksudnya tidak boleh mengatopkan sesuatu kepada dirinya sendiri. Mengatopkan sesuatu yang sama. Saya minum air dan air. Nggak boleh atapnya seperti itu, kecuali ada tujuan yang lain. Baik. Itu dia yang pertama. Kemudian yang kedua, kadzalika jumlatu yufassilul ayati fil mithali tsani. Kalimat yang kedua, contoh yang kedua, yufassilul ayat, yudabbirul amro, yufassilul ayat. Di ayat itu dikatakan yudabbirul amro, yufassilul ayat. Fusilat an jumlati yudabbirul amro. Kenapa dia difasal yudabbirul amro yufasil ayat? Kenapa nggak dikatakan yudabbirul amro wa yufasil ayat? Kenapa nggak ada wa di situ? Li'annaha waqa'at badalan minal ula. Karena kata yufasil ayat itu adalah badal dari apa? Kalimat yang pertama. Untuk yang masih bingung apa itu badal, dimerojah kembali pembahasan badal di kitab nahwunya. Ya, jadi kata yufassilul ayat itu adalah badal dari kalimat yudabbirul amro, wal badal wal mubdal minhu syai'un wahidun kama arafta fil nahwi. Badal sama mubdal minhu itu nggak bisa adalah sesuatu yang sama. Nggak boleh kita mengatopkan sesuatu yang sama tadi. Ya, kenapa kita katakan badal? Nah, yufassilul ayat artinya apa? Menjelaskan tanda-tanda kekuasaan. Yudabbirul amro artinya mengatur urusan. Perhatikan di sini, mengatur urusan, di antara bentuk pengaturan Allah terhadap urusan adalah yufassilul ayat. Apa maksudnya ya? Jadi ini badal ba'at min kul. Nah, ini namanya badal ba'at min kul. Ini yudabbirul amro, yufassilul ayat. Yufassilul ayat ini adalah maknanya sama dengan kata yudabbirul amro, bagiannya gitu. Ya, bagian dari yudabbirul amro. Salah satu bentuk Allah yudabbirul amro, mengatur urusan, adalah dengan memperjelas tanda-tanda kekuasaannya. Baik. Kemudian yang ketiga, wa fil mithal tsalits fusilat jumlatu yudzabbihuna abna'akum an jumlati yasumunakum su'al adab. Yasumunakum su'al adab. Yudzabbihuna abna'akum. Kenapa kata yudzabbihuna abna'akum tidak tambahkan waw aja depannya? Yasumunakum su'al adab wa yudzabbihun. Ya, li'annaha atfu bayanin wal ma'tuf alai syai'un wahid. Ya. Karena apa? Kenapa nggak ditambahkan waw di sini? Karena kalimat yasumunakum yudabbihuna abna'akum itu adalah atfu bayan. I'rabnya i'rab atfu bayan. Atau buka i'rabul Quran di situ, temukan nanti di situ. I'rab kalimat ini adalah atfu bayan. Coba perhatikan dari segi makna kalau antum masih bingung i'rabnya. Yasumunakum su'al adab. Mereka membuat kalian merasakan azab yang pedih, azab yang buruk, azab yang namanya azab atau siksaan tentu tidak ada yang mengenakan, tapi ini azab yang paling buruk, paling tidak mengenakan. Mereka membuat kalian merasakan azab yang seperti itu. Ya. Kemudian azab yang seperti itu maksudnya yang kayak gimana? Gimana bentuk siksaannya? Siksaannya adalah yudzabbihuna abna'akum. Mereka menyembelih anak-anak kalian. Antum bayangkan orang yang antum paling sayang, apa yang paling disayangi oleh orang tua? Anaknya. Ini anaknya disembelih hidup-hidup di hadapan orang tuanya. Ini adalah su'al adab. Jadi definisi atau bayan dari su'al adab di kalimat sebelumnya ini dia, yudzabbihuna abna'akum. Itu yang dimaksud dengan atfu bayan. Perhatikan kata bayan di situ. Yang dimaksud dengan su'al adab dia sebelumnya, adab yang buruk itu adalah adab menyembelih, bukan adab dipukul, diambil hartanya, dibakar rumahnya, diculik anak istrinya, enggak. Bentuk adab yang paling buruk di sini, adab yang kita omongkan di sini maksudnya siksaan dari manusia kepada manusia yang lain, ya, bukan adab dari Allah kepada kaum yang ingkar. Baik. Nah, ini namanya atfu bayan. Jadi yudzabbihuna abna'akum ini adalah atfu bayan dari kata yasumunakum su'al adab. Jadi dia satu bagian dengan kalimat sebelumnya.
Ma'tuf dan ma'tuf alaih jadi i'rabnya di situ. Ya, maka dia ada syai'un wahid, satu yang sama, nggak perlu diatafkan, tidak perlu tambahkan waw di situ karena dia sama. Ya. Jadi kalau kita menambahkan waw di sini, misalkan ya, untuk membaca ayat ini, yasumunakum su'al adabi wa yudzabbihuna abna'akum, maka kalimat ini akan dipahami bagaimana? Yasumunakum su'al adab, mereka menyiksa kalian dan menyembelih anak-anak kalian. Berarti ada dua siksaan di situ. Siksaan yang pertama nggak disebutkan, siksaan kepada diri kalian, tadi dicambuk, dipukul, dan seterusnya. Siksaan yang kedua disembelih anak kalian. Itu makna yang yang terjadi kalau antum menambahkan waw di situ. Ya, itu nggak boleh tambahkan waw di sini. Yasumunakum su'al adab yudabbihun, nggak boleh ada waw di situ karena dia akan yuhimu khilafal maksud, itu justru akan keluar dari konteks yang ingin disampaikan oleh Allah dalam ayat ini. Baik, Allah taala alam. Wa yuqalu fi hadhihi al-mawadi' ats-tsalatsa inna bainal jumlataini kamala ittisal. Nah, dalam tiga kondisi ini, tadi kondisi yang pertama dia sebagai takkid, ya. Kondisi yang kedua tadi sebagai apa? Badal. Kondisi yang ketiga atfu bayan. Takkid, badal, atfu bayan ini pembahasan apa dalam nahwu? Pembahasan tawabi. Ya, pembahasan tawabi. Baik, maka tiga kondisi ini, badal, kemudian atfu bayan, kemudian takkid, itu disebut, ya, tiga kondisi ini dalam balaghah disebut kamal ittisal. Namanya adalah kamal ittisal, sempurnanya kebersambungannya, ya. Jadi dia sangat erat kaitannya, ya. Kamal artinya sangat erat, sangat kuat. Ittisal artinya sambungannya. Sesuatu yang sangat kuat sambungannya, ya, sempurna melekatnya, maka jangan dipisah. Itu kaidahnya, ya. Contohnya kata di atfu bayan, ya, ma'tuf sama ma'tuf alaihi itu nggak boleh dipisah, ya, nggak boleh dipisah. Begitu juga badal dan mubdal minhu nggak boleh dipisah. Kenapa? Karena ada kamal ittisal. Ya, ibaratnya antum pasang lakban, ya, atau antum pakai lem Korea ya, lem yang sangat kuat rekatannya itu. Kalau antum pakai lakban kardus misalkan, antum bisa copot itu lakbannya lagi. Tapi kalau pakai lem Korea untuk ngelem plastik sebagainya, sulit untuk dilepaskan. Ya, kalau sudah sulit untuk dilepaskan, ada kamal ittisal namanya di situ. Berarti jangan dipasal. Jangan diwasal karena dia sudah memiliki kamal ittisal. Taib. Kemudian yang keempat, undur ila jumlati dzalika azkalahum. Di ayat kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azkalahum. Di ayat dikatakan dzalika azkalahum, menundukkan pandangan itu lebih suci bagi mereka, bagi kaum orang-orang yang beriman. Fil mithal ar-rabi' tulahid annaha fusilat an jumlati wa yahfadhu furujahum. Kenapa kalimat dzalika azkalahum itu dipisah dari kalimat sebelumnya itu wa yahfadhu furujahum? Fama sabab? As-sababu annal jumlataini ikhtalafata khabaran wa insya'an. Sebabnya adalah dua kalimat itu berbeda dari sisi khabar dan insya'nya. Fal jumlatani yaghuddu wa yahfadhu ma'nahuma al-amru. Ya. Coba antum lihat kembali ke kitab antum, buka ayatnya. Kullil mu'minin yaghuddu. Katakanlah kepada orang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan. Ini perintah bukan? Perintah meskipun tidak menggunakan fi'il amr. Ingat, perintah dalam Al-Quran itu tidak selamanya menggunakan fi'il amr. Uslubul amr itu ada banyak. Ya, uslubul amr itu ada banyak. Antum bisa lihat di pembahasan usul fikih di situ. Bagaimana al-amr itu tidak hanya menggunakan fi'il amr. Salah satunya di sini menggunakan fi'il mudhari, yaghuddu wa yahfadhu. Ini fi'il mudhari tapi mananya adalah mana amr. Nah, sekarang pertanyaannya, amr itu khabar atau insya? Amr itu khabar atau insya? Amr itu adalah insya. Sedangkan kalimat selanjutnya, dzalika azka lahum, ini bentuknya apa? Khabar atau insya? Khabar, berarti berbeda khabar sama insya-nya.
dzalika azka lahum. Ini bentuknya, ya. Ini bentuknya khabar. Yaghuddu wa yahfazu furujahum, itu bentuknya insya. Karena sudah berbeda seperti ini dan tidak ada kerancuan kalau dipisahkan, maka dipisah. Jumlah khabariyah apa wajib fasluhuma, wajib kita fasl. Wal faslu huna la yuaddi khilafal maqsud. Kalau dipasal ini tidak akan menyebabkan kerancuan makna, kerancuan niat yang ingin disampaikan. Kalau tidak terjadi seperti itu, maka boleh kita fasal. Bahkan wajib kita fasal. Jelas ya, nanti kan kita kembali ke contoh-contohnya. Kita selesaikan ini dulu. Kemudian yang kelima, wa fil mithalil khamis fusil asy-syatr ats-tsani 'anil awwali li'adami wujudi munasabatin bainahuma fil ma'na. Ya, fasyairu yuqarriru fi awwalil baiti anna miqyasal hukmi 'alal insani qalbuhu wa lisanuhu. Wa fi akhiril baiti yuqarriru anna kulla mri'in yujaza bi'amalihi wa laysa bainahuma kama tara rabitatun ma'nawiyatun wa yuqalu fi hadainil mawdi'aini inna bainal jumlataini kamala inqita'. Apa syairnya itu? Innamal mar'u bi asgharihi, ya, benar enggak? Ntar kita lihat, lupa kemarin syairnya. Syair Mutanabbi enggak salah. Oh iya, bukan ya. Innamal mar'u bi asgharihi kullu mri'in rahnun bima ladaihi. Kenapa di sini difasal? Ya. Kenapa enggak ditambahkan wawu di sini? Ya, kenapa bagian yang pertama? Ya. Itu beda dengan bagian dipisah dengan bagian yang kedua. Kenapa? Karena kedua kalimat ini, bagian yang pertama itu berbeda maknanya dengan bagian yang kedua. Coba kita lihat maknanya. Makna apa yang antum pahami dari kalimat pertama? Innamal mar'u bi asgharihi. Bahwasanya kualitas seseorang tergantung kepada lisan dan hatinya. Dan kalimat yang kedua apa? Kullu mri'in rahnun bima ladaihi. Semua orang itu tergadai dengan apa yang dia punya, apa yang dia lakukan. Apa yang antum pahami dari sini? Bahwasanya manusia itu mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya. Berbeda apa tidak dengan kalimat pertama? Berbeda. Ini udah dua topik yang berbeda maksudnya. Ini topiknya beda, ini topiknya beda. Kalau udah beda begini, ya harus dipasal. Ya. Ibaratnya antum lagi bahas politik, tiba-tiba pindah ke ekonomi misalkan. Ya. Antum lagi bahas agama, tiba-tiba pindah ke masalah sosial misalkan. Ya. Meskipun tentunya agama dan masalah sosial itu tidak terpisahkan dalam konteks Islam. Kemudian kenapa tadi tidak kita wasalkan? Li adami wujudi munasabatin bainahuma fil ma'na. Tidak ada munasabah, tidak ada kecocokan dari segi makna. Karena penyair menetapkan di awal bait bahwasanya miqyasal hukmi 'alal insan, timbangan untuk menghukumi manusia itu adalah hati dan lisannya. Dan di akhir bait, ya, penyair mengatakan bahwasanya setiap manusia itu yujaza bi amalihi. Jadi dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Walaysa bainahuma rabitatun ma'nawiyah, enggak ada kaitan dari sisi makna, enggak ada ikatan maknanya di situ. Maka dalam kondisi seperti ini, tadi kondisi yang pertama tadi dzalika azkalahum itu beda khabar insya'nya. Kalau sekarang ini beda maknanya. Ya. Ya, kalau dalam seperti ini, kalimat-kalimat yang seperti ini dia dinamakan kamal inqita dalam balaghah. Kamal inqita. Inqita itu lawan dari ittisal. Ittisal itu sangat erat. Kalau inqita enggak erat gitu. Terpisah banget gitu. Udah kayaknya ini di lembah yang ini, itu di lembah yang lain begitu. Ya. Baik. Wa fi baiti al-Mutanabbi fusila syatru ats-tsani an asy-syatr al-awwal liwujudi rabitatin qawiyatin bainahuma. Kemudian di bait Mutanabbi, ya, fusila syatru ats-tsani. Ya, apa bait yang tadi? Ma kullu ma laisa kullu ma yatamanal mar'u yudrikuhu inna safinata inar tajri riyahu bima la tashtahi as-sufunu. Baik. Di syair itu oleh Mutanabbi dipisah bait yang kedua, di baris yang kedua dan baris yang pertama, ya. Nah, dipisah kenapa? Liwujudi rabitin qawiyatin bainahuma, ya.
Baik, perhatikan di sini. Sekarang baris yang pertama dipisah dari baris yang kedua, padahal ada rabitatin qawiyatin bainahuma. Ada ikatan yang kuat di antara dua kalimat tadi. Ya, di antara baris tadi. Coba kita lihat ikatan yang kuat yang mana dimaksudkan di situ. Ma kullu ma yatamanal mar'u yudrikuhu tajri riyahu bima la tashtahi sufun. Kalimat yang pertama ini, ya, ini syatrul awal namanya. Ya, syatrul awal, atau dalam ilmu qafiyahnya, ilmu arut ini dinamakan sadar. Ini dinamakan ajaz. Nah, kenapa ini dipisah? Ya, kenapa ini dipisah padahal temanya sama? Ma kullu ma yatamanal mar'u yudrikuhu. Tidak semua yang kita harapkan itu bisa kita dapatkan. Tajri riyah bima la tashtahi sufun. Angin terkadang berhembus tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh si perahu. Masih sama nggak pembahasannya? Masih sama. Ini analogi untuk yang pertama. Ada hubungan? Ada hubungan kalimat yang pertama. Tapi kok fasal di sini? Kalau contoh yang kelima tadi, innamal mar'u biasqarihi. Ini wajar fasal di sini. Ya, wajar di fasal. Kenapa? Karena nggak ada hubungan sama sekali innamal mar'u biasqarihi dengan ini. Tapi kalau dua kalimat ini, ma kullu ma yatamanal mar'u yudrikuhu tajriyah, ada hubungannya. Rabithahnya qawiyah, di situ kuat hubungannya. Tapi kalau kenapa di fasal? Ya, kita lihat penjelasannya sekarang. Taib. Dzalika annal jumlah tsaniyah jawabun li su'alin nasya'a anil jumlatil ula. Fakanna sa'idan sa'ala limadza la yudrikul mar'u kullama yatamanna. Taib, perhatikan. Kenapa kita katakan kalimat baris pertama dengan kalimat baris kedua itu memiliki rabithah yang kuat di antara mereka? Karena kalimat yang kedua itu adalah jawaban untuk pertanyaan yang timbul setelah kita membaca kalimat yang pertama. Ya, kalimat yang kedua ini adalah jawaban untuk pertanyaan yang timbul setelah kita membaca kalimat yang pertama. Apa kalimat yang pertama? Ma kullu ma yatamanal mar'u yudriku. Tidak semua yang diharapkan oleh orang itu dia dapatkan. Timbul pertanyaan, kenapa kenapa kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan? Kenapa tidak semua yang kita inginkan itu kita dapatkan? Mau jadi presiden, tiba-tiba jadi presiden. Mau jadi ini, berusaha dapat. Kan nggak seperti itu. Ya, timbul pertanyaan seperti itu. Seolah-olah kita bertanya, limadza la yudrikul mar'u kullama yatamanna. Kulla ya, semua ya, bukan apa saja, kulla. Fa'ajaba, maka jawabannya di kalimat kedua itu, innar riyaha tajri bima la tashtahi sufun. Wa su'alu wal jawabu yu'addani syai'an wahidan. Pertanyaan dengan jawaban itu dianggap satu. Walidzalika fusila bainahuma, maka dia dipisah. Ya, dia dianggap dihitung satu, yang dipisah di sini. Kenapa? Dalam kondisi seperti ini dia dikatakan syibha kamal ittisal. Syibha kamal ittisal. Dia tidak kamal ittisal. Kalau kamal ittisal itu dia harus nyambung. Pertanyaan sama jawaban itu harus nyambung. Maksudnya nyambung apa? Langsung begitu. Ya, misalkan, ya, contoh mudahnya, ketika Anda mengatakan, siapa nama antum? Antum jawab langsung, Ahmad. Itu namanya kamal ittisal. Waktu pertanyaan itu keluar, langsung antum jawab beberapa detik setelahnya. Itu namanya kamal ittisal. Tapi kalau Anda tanya ke antum, siapa nama antum? Kemudian antum nggak jawab. Ya, nggak jawab. Udah berapa lama kemudian, karena mungkin antum ada kesibukan, nggak sempat jawab. Berapa menit kemudian, baru antum jawab. Nama anak Ahmad. Nah, di situ dinamakan syibah kamal ittisal. Kurang lebih seperti itulah contohnya. Jadi antara jawaban dengan pertanyaan itu ada ittisal, tapi bukan ittisal yang kuat. Makanya dikatakan syibah. Syibah itu mirip. Nggak terlalu kuat ittisalnya. Paham ya? Taib. Jadi itu dia mawadi al-fasal. Jadi mawadi al-fasal itu ada tiga. Apa? Ada kamal ittisal, kamal inqita, dan syibah kamal ittisal. Ya. Kita lihat di khulasahnya.
Ini pengertian wasal. Kemudian mawadhi al-wasal, ada 3 mawadhi'nya. Mawadhi al-fasal juga ada 3. Mawadhi al-fasal sebenarnya ada lebih dari ada 3 secara umum ya. Kamal ittisal, kemudian kamal inqidha, kemudian syibah kamal ittisal. Ini secara umum mawadhi al-fasal. Nah, tapi bentuk kamal ittisal itu bisa macam-macam bentuknya nanti. Bisa bentuknya taukid, badal, atau atfu bayan, atau yang lainnya selain yang disebutkan di sini. Kalau kamal inqidha itu bentuknya satu, yaitu beda dari sisi khabar dan insya'nya. Kemudian kalau syibah kamal ittisal itu bentuknya jawaban dan pertanyaan. Misalnya tanya jawab begitu. Taib wadah insyaallah ya. Taib silakan dipelajari kembali. Kemudian ditanyakan apa yang kurang jelas. Insyaallah akan kita bahas pada kesempatan selanjutnya tadribatnya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.